Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Senin 22 Januari 2024 dengan judul Panglima Bala Tentara Tuhan. Ayatnya di dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya memikirkan tentang meditasi Kristus dan janjinya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dalam Yohanes 14 ayat 18. Tugas perantaraan Roh Kudus adalah untuk digabungkan dengan usaha manusia dan seluruh surga terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat untuk berdiri di hari-hari terakhir ini. Akhir sudah dekat dan kita ingin agar dunia yang akan datang tetap pada pandangan kita. Beban doa saya adalah agar gereja-gereja dapat dibangunkan dari kelambanan moral mereka dan terbangun untuk usaha yang sungguh-sungguh dan penuh minat. Oh, seandainya mereka dapat melihat dan memahami bahwa dalam konflik terakhir ini, Panglima Bala Tentara Tuhan sedang memimpin bala tentara surga dan berbaur dalam barisan dan berperang untuk kita. Kita akan menghadapi kemurtadan. Kita harus menduga keberadaan mereka, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Malaikat-malaikat yang perkasa dari surga akan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Sementara dia berseru dengan suara nyaring, sudah rubuh Babel, kota besar itu, di dalam Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Betapa saya ingin gereja bangkit dan bersinar karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasnya. Apa yang tidak dapat kita lakukan dalam Tuhan jika setiap agen manusia melakukan yang terbaik? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Kita akan kehilangan iman dan keberanian dalam konflik jika kita tidak ditopang oleh kuasa Allah. Setiap bentuk kejahatan akan muncul dalam tindakannya yang intens. Malaikat jahat menyatukan kekuatan mereka dengan orang jahat, dan oleh karena mereka telah berada dalam konflik terus-menerus dan memperoleh pengalaman dalam mode penipuan dan pertempuran terbaik, dan telah diperkuat selama berabad-abad, mereka tidak akan menyerah pada kontes terakhir yang hebat tanpa perjuangan yang sengit. Seluruh dunia akan berada di satu sisi atau di sisi lain dalam pertentangan ini. Pertempuran Harmagedon akan terjadi, dan pada hari itu harus didapati bahwa tidak ada dari kita yang tertidur. Kita harus bangun dan waspada seperti gadis bijaksana yang memiliki minyak di bejana kita dengan pelita kita. Apakah itu? Kasih karunia. Kuasa Roh Kudus harus ada pada kita, dan Panglima Bala Tentara Tuhan akan berdiri di depan para malaikat surga untuk memimpin pertempuran. Renungkan lebih dalam. Setan dan pasukan jahatnya akan melakukan segala daya mereka untuk melawan pasukan Tuhan. Apakah saya siap mengambil tempat saya dalam pertempuran besar yang akan datang? Apakah yang bisa saya lakukan hari ini untuk bersedia? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mendapatkan penguatan lewat pekabaran kita di hari ini. Bila mana Yesus segera akan datang, maka akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan satu pertentangan menuju kepada kedatangan itu, yaitu di saat setan akan mengerahkan segenap tentaranya untuk mencoba dan menjauhkan dan membinasakan umat-umat Tuhan. Tetapi bala tentara Tuhan akan juga bersedia senantiasa untuk mengelilingi umat-umatnya dan menolong mereka. Makanya firman Tuhan katakan, pada saat Tuhan akan berperang untuk kita, untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tentu dengan cara kita meminta pertolongan pada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita dengan penuh kerendahan hati dan menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di sanalah Tuhan kita akan bertindak. Makanya yang penting
untuk kita renungkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman ini. Tantangan semakin besar, setan mengerahkan segenap kekuatannya. Namun apakah kita sadar akan itu dan kita mohon bantuan kepada Tuhan? Karena kita percaya hanya di dalam Dia saja kita akan beroleh kemenangan. Semoga hidup kita selalu bergantung kepadanya, sehingga pada saat Yesus datang kita akan didapati menjadi pemenang. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, oleh karena kembali hari ini kami mendapatkan karunia Tuhan, berkat-berkat dalam hidup kami, terutama pekabaran yang begitu indah yang patut kami renungkan ya Bapa, karena kami memiliki panglima bala tentara, yaitu Yesus Kristus yang sudah menang dari segala dosa yang menjadi kebinasaan bagi manusia. Tetapi Engkau mengambil tempat kami dan memberikan jaminan keselamatan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, dan terpujilah Engkau untuk segala kebesaran kasih Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami rindukan dimanapun kami berada, biarlah kami berdiri menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami sepenuhnya ya Tuhan untuk memuliakan Engkau saja. Namun kami membutuhkan pertolongan Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan juga akan memberikan bagi kami berkat-berkat dalam kehidupan, baik berkat secara jasmani, demikian juga secara rohani, agar kami ya Bapa tetap bersukacita dalam menantikan kedatangan-Mu. Umat-umat Tuhan yang sakit, Tuhan berikan pemulihan, dan melalui kuasa kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka ya Bapa, supaya mereka juga tetap berserah dan setia melayani Tuhan saja. Ya Tuhan, bila mana hari ini di antara kami ada umat-umat Tuhan bersukacita merayakan hari ulang tahun mereka, peliharakanlah ya Bapa, melalui kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah mereka juga teguh dalam iman percaya. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, dan semoga berkat ini menjadi bahagian kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.